warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabarnya hari ini? Baik. Akan belajar tentang kerajaan Demak ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar kerajaan apa ya? Samudra Pasai ya. Belum. Oke, tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal tokoh-tokoh penting di Kerajaan Demak. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peran Kerajaan Demak dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat meneladani nilai-nilai cinta, persatuan, dan perjuangan dalam kepemimpinan Sultan Demak. Oke, coba. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Masjid apa nih? Apa? Masjid Agung Demak. Ada yang pernah datang ke sini nggak? Hah? Pernah? Pernah. Kalau ke sini yang kalian kunjungi apa? Atau kalian melihat apa? Salat. Terus? Maka berziarah ya. Oke, Ibu ada pertanyaan. Coba kalian jawab ya. Mengapa Kerajaan Demak yang pernah berjaya dalam penyebaran Islam akhirnya mengalami kemunduran? Coba. Ayo, ada yang mau jawab? Kenapa tuh? Dan Pata ini itu sudah apa? Sudah belajar Islam ya. Khususnya dengan ulama-ulama khususnya di pesantren Ampel dan Denta. Di mana tuh Ampel Denta? Di Surabaya ya. Kemudian saat ia dewasa ya, ia juga menjadi penguasa ya di penguasa di Bintoro ya. Kalau sekarang kita namanya kenalnya Demak, dulu namanya Bintoro ya. Kemudian setelah di akhir abad ke-15 ini ya, ternyata Majapahit itu apa? Mengalami kemunduran ya, mengalami keruntuhan. Coba kenapa mengalami keruntuhan Majapahit? Ayo, ada yang ingat materi kelas 11 nih? Apa? Yang pertama adanya perebutan kekuasaan ya. Ada perang saudara atau kita kenalnya di Jawa ada perang Paregreg ya. Kemudian yang kedua lemahnya kekuasaan ya. Kemudian yang ketiga apa? Masuknya Islam melalui perdagangan ya. Karena melihat kondisi Majapahit yang apa? Yang mengalami kemunduran ya. Oke, lanjut ya. Kita kegiatan PBL ya. Berarti kita kumpul per kelompok terlebih dahulu. Ayo. 1, 2, 3, 4 gitu kali ya. Ayo. KPD-nya? Oke ya, di sini sudah ada petunjuknya sama langkah-langkahnya ya. Setiap kelompok ya 2 HP saja untuk buat kanvanya ya. Oke, bisa dikerjakan sekarang? Oke, silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat jadi. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan. Yang pertama itu ada kerajaan Islam pada masa kerajaan Demak. Pusat penyebaran Islam di Jawa, Demak, terjadi pusat awal berkembangnya Islam di Pulau Jawa setelah runtuhnya Majapahit. Yang kedua, peran Wali Songo para wali. Songo berperan besar dalam dakwah dan pendidikan Islam terutama melalui pendekatan budaya dan kesenian lokal. Yang ketiga, pembangunan Masjid Agung Demak dibangun sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan tempat bermusyawarah, menjadi simbol kejayaan Islam di Jawa. Yang keempat, perdagangan sebagai sarana dakwah. Letaknya strategis di jalur perdagangan pantai utara Jawa, sehingga penyebaran Islam berlangsung cepat melalui interaksi pedagang. Yang kelima, Islam masuk ke kalangan bangsawan. Kita lanjut ya untuk refleksi ya. Coba yang pertama, apa yang bisa Anda teladani dari tokoh Raden Fata dan Sultan Trenggono? Ada yang mau jawab? Ayo silakan. Ayo. Makanya adalah dengan cara tidak memilih-milih teman mungkin, Bu. Bersikap adil artinya berteman dengan siapapun, tidak memandang status sosialnya, Bu. Mungkin segitu, Bu. Oke, itu dari Adil. Coba kalau hari ini sudah selesai ya. Coba kesimpulan pelajaran hari ini berarti apa? Oke, kerajaan Demak didirikan oleh siapa? Raden Fata ya. Masa keemasannya pada masa Sultan Trenggono. Masa kehancurannya karena apa? Oke, perebutan kekuasaan apalagi? Terus pertikaian, perang saudara apalagi? Urusan internal. Ya, adanya urusan internal ya. Oke, tetap semangat. Minggu depan kita masuk materi yang ketiga ya. Berarti kerajaan Banjar. Oke, kita akhiri kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.